Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Felita Fenty Febiola, NPM 2217041088. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini, saya akan merasum materi PKKMB Universitas Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. PKKMB hari pertama, tingkat universitas, ada 3 materi yang disampaikan. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin dengan tema Peran Penting Kepolisian di Era Kejahatan Digital. Materi yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin adalah tentang pasal-pasal Undang-Undang ITE, pelanggaran Undang-Undang ITE, contoh kejahatan di dunia maya, dan trik and tips tentang pelanggaran Undang-Undang ITE. Pada materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Susitia Darawati dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Bullying. Beliau membahas tentang apa itu bullying serta mendorong generasi muda untuk sadar akan tanggung jawab. Lembaga apa saja yang sering terjadi bullying, jenis-jenis bullying, dan fenomena patologi sosial. Pada materi ketiga yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Syahid dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa. Beliau menjelaskan materi kita. Tujuan pembangunan karakter mahasiswa. 2. Peran dan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, serta menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pada PKKMB Universitas hari kedua, kita mendapatkan 4 materi. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Heriani dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau membahas tentang visi Indonesia 2045, 4 pilar pendukung visi Indonesia, dan serta tantangan di dalamnya, serta indikator profil belajar Pancasila. Pada materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Asif dengan judul Lingkungan Sehat, Manajemen Risiko, dan Kampus yang Sehat. Beliau membahas tentang apa itu lingkungan hidup, serta permasalahannya dan pengelolaan lingkungannya. Beliau juga membahas tentang upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat dan memanajemen risiko. Ada materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Inianto dengan judul Etika dan Norma Mahasiswa di Kampus. Beliau membahas tentang apa saja itu mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ideal, apa saja tujuan kuliah, dan apa saja tipe mahasiswa, serta karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang terakhir tentang kekerasan seksual. Pada materi keempat yang disampaikan oleh Bapak Suharso dengan judul Perencanaan Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Beliau membahas tentang ICT Stack Unila, tantangan bagi Unila selama masa pandemi, serta apa saja infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Pada PKKMB hari ketiga yang dilaksanakan di fakultas, materi pertama disampaikan oleh Bapak Suripto Dwi Yuwono dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Materi yang beliau sampaikan adalah apa saja yang harus kita lakukan untuk 4 tahun ke depan, yaitu membuat roadmap. Akademik dan akademik harus diikuti, seperti pelantikan soft skill, bahasa asing, berkomunikasi, dan berattitude yang baik. Boleh mengikuti organisasi, tetapi harus bisa membagi waktu. Pasti berprestasi di non-akademik maupun di akademik. Sistem pembelajaran MBKM oleh Kemendikbud. MBKM bisa diambil di luar maupun di dalam. Isi waktu di kampus dengan maksimal dan niatkan dengan kuat dalam menyelesaikan studi yang ada di kampus.
Materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Heri Satya dengan judul Sistem Perkuliahan dan Sistem Administrasi Akademik. Belajar di FMIPA ada tahun akademik, semester ganjil, semester genap, semester pendek atau semester antara. Sistem perkuliahan SKS maksimal ada 24 dengan minimal IPK 3,00, D3 minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS. Sedangkan S1 minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Masa tunggu studi S1 7-12 semester, sedangkan D3 6-8 semester. Beliau sudah menjelaskan bagaimana layanan Silvado, matrikulasi atau tambahan untuk mengambil kelas. Masa studi jika lewat akan dihapus. Pada materi ketiga yang disampaikan oleh Muslim Ansori dengan judul Fasilitas di FMIPA dan Sistem Administrasi Keuangan Mahasiswa. Mengajukan keringanan UKT dengan menggunakan Sigbas, sertakan dengan keterangan. UKT digunakan untuk memperbarui atau menambah substansi di FMIPA. Kegiatan mahasiswa juga menggunakan uang UKT. Materi keempat yang disampaikan oleh Bapak Romawi Martinus dengan judul Prestasi Kegiatan Kemahasiswaan dan Sistem Administrasi Kemahasiswaan. Materi yang beliau sampaikan adalah setiap makhluk yang ada di muka bumi sudah ditentukan rezekinya. FMIPA merupakan ilmu dasar yang diterapkan di banyak bidang. Lulusan sarjana atau studi harus siap kerja. Beliau juga menyuruh kita untuk melakukan S2 maupun S3. Menjadi wirausaha, berusaha untuk berprestasi. Pada PKKMB hari keempat yang dilakukan di jurusan masing-masing. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Guru Ahmad Fauzi dengan judul Perkenalan Pimpinan Jurusan Dasar dan Web. Materi yang beliau sampaikan adalah apa itu siswa dan mahasiswa? Siswa adalah orang yang menerima ilmu, sedangkan mahasiswa adalah mencari sumber ilmu atau berusaha sendiri. Apa perbedaan fisika di sekolah dan universitas? Fisika di sekolah hanya mempelajari sebagian ilmu dasarnya, sedangkan di universitas fisika lebih dalam dan lebih luas. Fisika didirikan berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 55 per Dikti KP 1998 tanggal 23 Februari 1998. Fisika dibagi beberapa bidang, yaitu instrumentasi, material, dan energi. Isi perkuliahan di fisika yang disampaikan oleh Bapak Martinus. Materi yang beliau sampaikan adalah menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Bahasa internasional ada 4, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Arab, dan Rusia. Beliau juga menyampaikan pokok-pokok kebijakan MBKI. Bisa atau cobalah untuk membangun desa, salah satunya dengan membangun BUMD. Pendidikan itu harus menghasilkan peradaban suatu langkah lebih awal dalam permasalahan. Untuk sebuah kesuksesan tidak ada lift, tapi adanya tangga, yaitu berproses. Apa yang kamu tunggu sekarang? Coba lakukan dan kerjakan. Kita berlomba dengan sebab, bukan karena hasil. Moto dan gaya hidup yaitu analitik atau cerdas, adaptasi, dan responsif. 3 masa yang bertautan dengan tidak terpisahkan, yaitu masa lalu, masa depan, dan masa kini. Materi keempat yang disampaikan oleh Ibu Yanti Wilianti dengan judul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik Kurikulum KBK. Pada semester 1-2 kita mempelajari mata kuliah dasar. Sedangkan mulai semester 3 kita sudah mempelajari mata kuliah yang sudah menjurus. Apa yang kita ambil, mata kuliah harus dapat izin dari pembimbing akademik. Galilah pengalaman sebanyak-banyaknya dan manfaatkan masa kuliah. Kita juga pembagian pembimbing akademik. Angkatan 2022 dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B.